Tidak ada seorang pun di dalam pedok yang benar-benar siap menghadapi apa yang terjadi setelah balapan Valencia. Sebuah komentar singkat dilontarkan tanpa nada emosi, namun cukup untuk mengguncang seluruh struktur Yamaha. Di saat pabrikan lain bersiap menyambut era baru MotoGP, Yamaha justru menemukan diri mereka di tengah badai terbesar sejak era Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. Dan yang membuat semuanya lebih panas adalah kenyataan bahwa kata-kata itu datang dari pembalap yang selama ini mereka lindungi, mereka pertaruhkan, dan mereka jadikan pusat masa depan, Fabio Quartararo. Tak ada yang tahu pasti, namun banyak yang percaya momen itu mungkin menjadi awal dari perpisahan yang tak terhindarkan. Awal ketegangan, bayangan gelap di garasi Yamaha. Di dalam garasi Yamaha, ada dua atmosfer berbeda yang saling bertabrakan. Di depan kamera, tim tersenyum menyebut proyek V4 baru mereka, V4, sebagai langkah berani menuju masa depan. Namun di balik pintu yang tertutup rapat, beberapa teknisi mulai menyadari sesuatu. Motor itu masih jauh dari status kompetitif. Selama 2 dekade, Yamaha dikenal dengan identitas mereka, mesin inline 4 yang halus, presisi dan stabil. Kini mereka harus memulai dari nol, semua data harus dibangun kembali, semua kebiasaan yang telah dipupuk selama bertahun-tahun harus dilepas. Dan justru di tengah proses paling sensitif itu, pembalap utama mereka mulai kehilangan kesabaran. Fabio Quartararo, sang juara dunia 2021, kini merasa seperti seseorang yang sedang berlari sendirian dalam kegelapan. 2 musim terakhir telah mengikis energi dan harapannya. Beberapa mekanik menyebut bahwa setiap kali Fabio melepas helmnya, ada tatapan kosong yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Sebuah tanda bahwa hubungan ini mendekati titik balik. Namun Yamaha tak menyadari bahwa ketegangan ini masih jauh dari puncaknya. Ultimatum tersembunyi, Fabio mengguncang media. Saat tes usai, Fabio melontarkan kalimat yang terdengar biasa, tenang, datar, tidak dramatis. Tapi maknanya, seakan membuka lembaran baru dari konflik Yamaha-Fabio. Ia memang menyebut motor V4 terasa lebih natural untuk gayanya. Namun detik berikutnya, tanpa mengubah nada sedikit pun, ia menambahkan, "Tapi aku tidak punya waktu menunggu motor ini berkembang." Para jurnalis terdiam. Pesan itu bukan komplain biasa. Itu adalah ultimatum yang dibungkus kalimat sederhana. Sebuah isyarat bahwa kesabarannya hampir habis. Rumor mulai menyebar di antara pedok bahwa manajer Fabio sudah mengamati pasar pembalap 2027. Beberapa tim satelit mulai membuka pintu secara diam-diam, dan Yamaha, untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, mereka merasa posisi mereka melemah. Mereka tidak hanya bertarung melawan Honda, KTM, dan Ducati. Mereka bertarung mempertahankan pembalap yang menjadi satu-satunya alasan mereka masih relevan. Namun Yamaha belum memberikan reaksi. Belum, sampai akhirnya komentar Fabio dianggap melampaui batas. Balasan tak terduga, Yamaha menajamkan suara. Yamaha dikenal sebagai pabrikan yang tenang, elegan, diplomatis, hampir tidak pernah membalas komentar pedas pembalapnya secara terbuka. Namun kali ini berbeda. Pol Pavisio, figur senior yang jarang memunculkan nada keras, akhirnya merespons komentar Fabio, dan kata-katanya menusuk ke inti konflik. Ia menyampaikan bahwa dia memahami frustrasi Fabio sebagai manusia, tetapi kemudian ia menambahkan, terlalu banyak mengeluh di depan umum tidak akan membantu komitmen perusahaan. Sebuah kalimat yang langsung menggetarkan seluruh komunitas MotoGP. Beberapa mekanik berkata bahwa itu adalah sinyal bahwa Yamaha mulai jenuh. Mereka telah bekerja siang dan malam mengembangkan V4, namun justru menjadi sasaran kritik tanpa henti. Di sisi lain, orang-orang dekat Fabio merasa Yamaha tidak cukup cepat bergerak. Dua pandangan yang saling bertabrakan, dua sisi yang sama-sama benar, namun sama-sama keras kepala.
Dan dari ketegangan itu, lahirlah pertanyaan paling berbahaya. Apakah hubungan Yamaha-Quartararo sudah mencapai titik tanpa jalan kembali? Ironi pahit, Fabio masih bersinar saat Yamaha merosot. Ironisnya, data musim 2025 menunjukkan kenyataan yang mempermalukan Yamaha. Meski motornya sulit ditangani dan kalah tenaga, Fabio menutup musim di posisi ke-11. Ia unggul 122 poin dari pembalap Yamaha terbaik berikutnya. Ia meraih 5 pole position, podium di Jerez, dan hampir memenangkan Silverstone sebelum perangkat stabilizernya bermasalah. Di dalam pedok, beberapa analis menyebut performanya sebagai keajaiban kecil. Yamaha tahu satu hal, tanpa Fabio, musim mereka bisa runtuh jauh lebih buruk. Namun, di satu sisi, progres V4 masih belum selevel ekspektasi. Saat balapan semakin sulit, tikungan cepat, perubahan arah ekstrim, lintasan panas, kelemahan motor mereka terlihat jelas. Dan disinilah ketegangan emosional mencapai puncaknya. Fabio merasa ia berjuang sendirian. Yamaha merasa mereka sedang disalahkan di saat mereka bekerja paling keras. Sebuah spiral yang tak lagi bisa dihentikan dengan kata-kata halus. Dan dari titik inilah rumor mulai membesar. Opsi radikal, Fabio dan jalan setipe Marc Marquez. Di sudut lain pedok, manajer beberapa tim satelit mulai merasakan bau darah dalam drama Yamaha. Mereka melihat celah yang mungkin tidak pernah datang lagi. Beberapa rumor menyebut bahwa Fabio bisa mengambil langkah ekstrim seperti Marc Marquez, pindah ke tim satelit demi mendapatkan motor yang lebih fleksibel. Model ini terbukti berhasil untuk Marc. Ia meninggalkan tim pabrikan Honda, lalu bangkit kembali bersama Gresini. Beberapa manajer percaya Fabio bisa melakukan hal yang sama. Pramak baru, gas-gas, VR46, bahkan kemungkinan tim baru pada 2027. Dalam situasi seperti ini, opsi Fabio semakin luas, sementara Yamaha semakin terpojok. Beberapa anggota tim mengakui diam-diam bahwa skenario terburuk bisa terjadi. 2025 mungkin menjadi musim terakhir Quartararo bersama Yamaha. Namun, di saat drama ini memanas, dunia MotoGP justru diguncang oleh kejutan lain, sesuatu yang mengubah dinamika persaingan teknis secara total. Revolusi KTM, suara era baru. Ketika pabrikan lain masih berkutat dengan regulasi 1000 cc, KTM justru mengambil langkah yang tidak terduga. Mereka menyalakan mesin 850 cc, 2 tahun lebih awal dari pabrikan manapun. Paul Espargaro mengunggah videonya di media sosial. Sekejap, video itu meledak. Frekuensi suaranya terdengar berbeda, lebih tajam, lebih agresif, seolah menandai kelahiran generasi baru. Dalam unggahan itu, ia berkata, "Masa depan baru saja dimulai, mesin 850 cc kami hidup dan siap balapan." Rumor langsung menyebar. Apakah fairing order baru meningkatkan kelenturan mesin? Apakah KTM sudah menemukan konsep aero baru sebelum aturan dilonggarkan? Apakah mereka satu langkah di depan semua orang? KTM tidak berhenti. Akun resmi pabrikan ikut meramaikan unggahan tersebut. Bahkan Maverick Vinales ikut berkomentar, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan KTM bukan sekadar percobaan. Ini adalah deklarasi perang teknis, dan seluruh pabrikan kini mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Gelombang merah, Ducati dan Gresini memanaskan musim 2026. Di tengah kekacauan ini, Ducati menggerakkan langkah teatrikal mereka. Tirai merah dibuka di Madonna di Campiglio, lokasi simbolis yang sudah menjadi tradisi. Peluncuran motor GP26 bukan sekadar acara, itu adalah pernyataan kekuasaan. Ducati merayakan 100 tahun mereka berdiri.
Dan mereka ingin menandai momen itu dengan dominasi terakhir di era 1000 cc. Dua pembalap utama mereka, Pecco Bagnaia dan Marc Marquez, kini menjadi poros tekanan. Mereka adalah penjaga benteng terakhir Ducati sebelum regulasi berubah. Namun, tak hanya tim pabrikan yang bergerak. Gresini Racing mengumumkan peluncuran GP26 mereka di Kuala Lumpur hanya beberapa hari kemudian. Untuk pertama kalinya, peluncuran dilakukan di luar Italia, tanda bahwa tim ini sedang naik kelas. Alex Marquez mendapatkan paket pabrikan penuh, Fermin Aldeguer mendapat GP25 yang terbukti kompetitif. Semangat baru tumbuh di tim Faenza, namun panasnya presentasi Ducati dan Gresini bukan satu-satunya yang menarik perhatian. Ada satu pabrikan lain yang diam-diam menyimpan senjata mereka. Aprilia dan transformasi Marco Bezzecchi. Setelah awal musim yang sulit, Marco Bezzecchi tiba-tiba berubah, seolah seseorang menekan tombol reset dalam dirinya. Pole position berturut-turut, kemenangan demi kemenangan, konsistensi yang mengejutkan analis MotoGP. Di Aprilia, beberapa engineer menyebutnya sebagai kelahiran ulang. Bezzecchi lebih dewasa, lebih agresif, lebih tenang. Ia bahkan mengatakan, jika datang ke trek hanya berharap posisi kedua, Anda sudah salah. Silverstone menjadi titik balik, RSGP menunjukkan potensi sebenarnya, dan rentetan podium membuat Aprilia percaya bahwa mereka tidak lagi menjadi penantang pinggiran, mereka siap mengejar gelar. Di dalam markas Noale, rasa lapar itu semakin besar. Musim 2026 bukan sekadar musim baru. Itu adalah kesempatan terbaik mereka untuk mengguncang dominasi Ducati. Dan dengan Bezzecchi yang sedang berada di puncak performa mental maupun fisik, kepercayaan diri itu semakin nyata. Sebelum kebakaran besar dimulai, MotoGP berada di garis tipis antara masa lalu dan masa depan. Yamaha mencoba mempertahankan pembalap terpenting mereka. Fabio Quartararo merasa waktunya semakin sedikit. KTM memimpin revolusi 850 cc. Ducati ingin menutup era 1000 cc dengan kejayaan. Gresini berkembang menjadi kekuatan baru. Dan Aprilia melihat peluang emas yang belum pernah muncul sebesar ini. Semua bergerak menuju satu titik, sebuah musim yang mungkin menjadi salah satu paling menentukan dalam sejarah modern. Di dalam pedok, para mekanik, manajer, dan pembalap tahu satu hal. Ketika mesin-mesin 1000 cc bergemuruh untuk terakhir kalinya, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan bertahan, siapa yang akan runtuh, dan siapa yang akan bangkit sebagai penguasa era baru. Dan semuanya dimulai dari percikan kecil. Sebuah komentar dari Fabio Quartararo yang kini bergema jauh lebih keras daripada yang pernah dibayangkan siapapun.